Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Diki Fernandes, dan Alan Maulana Abdibur Rahman. Baiklah, di sini kami akan memaparkan makalah yang telah kami siapkan, yaitu tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi sering disebut Pareto efisien. Pareto adalah ekonom Italia yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam mazhab mainstream menggunakan definisi efisiensi yang sama dengan definisi ekonomi neoklasik, di mana persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimasi pada perilaku konsumen tunggal. Efisiensi dicapai dengan mengalokasikan anggaran tertentu pada kombinasi barang dan jasa yang memaksimumkan kegunaan konsumen. Pada kasus produsen tunggal, optimasi bisa dicapai melalui dua jalur: penggunaan kombinasi input yang memaksimasi laba atau penggunaan input yang meminimumkan biaya untuk mencapai tingkat produksi tertentu. B. Efisiensi dan keadilan. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama, konsep egalitarian. Setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Konsep Rawlsian. Maksimal utility orang yang paling miskin. 3. Konsep utilitarian. Maksimalkan utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. 4. Konsep market oriented. Hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Bisa jadi sama rasa, sama rata. Tidak dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan tarif kharaj yang berbeda dengan lahan yang ditanami tanaman yang berbeda. Untuk lahan yang ditanami gandum, tarifnya 1 dirham ditambah 1 kafis. Untuk buah-buahan, tarifnya 10 dirham. Untuk lada, tarifnya 5 dirham. Begitu pula dalam pembagian harta Baitul Mal. Umar radhiyallahu anhu mengatur tunjangan per tahun. Rasulullah SAW, Abbas ibn Abdul Thalib mendapat 12.000 dirham. Istri-istri Rasulullah 12.000 dirham. Safiyah ibnu Abdul Muttalib 6.000 dirham. Kaum Ansar Mujahid, Ali Hasan Hussein Mujahid Badar masing-masing 5.000 dirham. Kaum Ansar Mujahid Uhud dan Mujahirin ke Abisina masing-masing 4.000 dirham. Yatim ahli Badar 2.000 dirham. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai seorang gembala di Gurun Sinai pun mendapat bagiannya. Lebih dari sekedar efisiensi dan keadilan, konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment, meningkatkan produksi feasibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan engross box, berkutat pada distribusi yang berkeadilan saja, berarti suatu zero sum game. Misalnya utility jono naik 5, utility kiron turun 5, kenaikan total utility nihil. Oleh kerana itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positive sum game. Misalnya utility jono naik 5, utility kilo naik 5, kenaikan total utility 10. Jadi bukan hanya mempersoalkan kue akan dibagi secara adil, namun juga bagaimana kue akan dibagi bertambah besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Jadi menurut Sudarsono, dalam buku Konsep Ekonomi Islam, di situ terdapat distribusi pendapatan yang mana bagian-bagian yang terdapat yang penting dalam membentuk kesejahteraan maupun
yang didasarkan atas konsep Islam. Lanjut, kita bahas dengan ekuitas. Ekuitas adalah yang mana merupakan bagian hak pemilik yang berada dalam perusahaan yang sebagaimana berlaku untuk perusahaan itu perusahaan seorangan. Dan adapun ekuitas sering disebut modal yang bagaimana disebut dari penjualan saham yang memperoleh kembali dengan harga saham yang diperoleh dengan harga saham di atas jumlah yang dibayarkan pada saat perolehannya. Dan laba yang dihitung timbul itu secara berkala dan ditambahkan pada akun modal pada setiap akhir periode transaksi modal. Melakukan analisis perbandingan trade-off efisiensi dan equality antara sistem kapitalis, sosialis, dan islami dengan menggunakan alat analisis possibility frontier dan produksi possibility frontier seperti yang telah diuraikan di atas. Hal ini bisa dilihat pada software dan tingkat produksi dalam ekonomi Islam yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya. Pencapaian ini karena dalam sistem kapitalis klasik adanya initial and end gap dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Petani A yang mendapatkan margin satisfaction yang lebih kecil dibandingkan petani B yang miskin. Dalam sistem sosialisasi klasik, utility possibility frontier dan produksi possibility frontier berada pada tingkat yang lebih rendah. Karena masalah inefisiensi, rendahnya produktivitas, dan berkurangnya insentif. Dalam sistem Islami, nilai turunnya satisfaction lebih kecil dibandingkan naiknya satisfaction. Kesimpulannya, pengertian efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai. Perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem. Sistem kapitalisme klasik dalam ekonomi kapitalis diakui di kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Sebagian dapat memperoleh kebebasan yang lebih daripada yang lain. Di samping itu juga ada trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalkan adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Sistem sosialisasi klasik sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan redistribusi oleh perencana sosialis akan menimbulkan masalah inefisiensi produktivitas yang rendah dan tidak adanya insentif untuk bekerja yang disebabkan karena mengecilnya utility production possibility frontier. Perbandingan sistem kapitalis dan sistem sosialis. Perubahan ekonomi kapitalis ke sistem sosialis menyebabkan